Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hatta ya'tihi al-yaqin ay al-maut. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita lagi di tempat yang insyaAllah banyak diturunkan keberkatan, ketenangan, kemuliaan daripada Allah tabaraka wa ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kepada kita kekuatan untuk beramal saleh di atas sunnah sahihah, sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi lanjutan, insyaallah sedikit kita akan mengulang lagi materi al-aqidah dan tauhid. Meskipun secara materi, secara teori sudah sama-sama kita pelajari, sudah sama-sama kita coba fahami, tapi boleh jadi ada di antara kita yang ternyata lupa sebagian materi yang sudah diberikan, atau belum memahami secara benar apa yang sudah diberikan dari materi tauhid dan akidah. Ya, sedikit saja mengulang, ya, beberapa poin saja. Yang pertama, ketika tuan-tuan dan puan-puan ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa yang akan tuan-tuan, puan-puan jawab?
fis sama. Ya. Jawabannya sudah cukup. Ya. Fis sama, di langit. Aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama. Alal arsy istawa. Alal arsy istawa. Allah di langit, beristiwa di atas arsy. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keluarga kita tentang akidah yang agung ini, sehingga betul-betul mereka mengenal di mana zat Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak, hadis-hadis Nabi yang sahih berkenaan tentang pertanyaan tadi. Kemudian ingin saya tanyakan, di dalam bahasa Arab berkenaan tentang istiwa datang dengan beberapa makna. Istiwa ini datang dengan beberapa makna. Ada 3 makna. Ada yang boleh menjawab? Pernah saya sampaikan, istiwa di dalam Al-Quran datang dengan 3 makna. Berdasarkan uslub, gaya bahasa Al-Arabiyah, bahasa Arab. Ya. Ada yang boleh menjawab? Alhamdulillah, masih diberi nikmat lupa. Jadi insya Allah kita akan kembali sadar diri bahwa ternyata belajar tauhid, belajar akidah ini terus menerus sepanjang hidup, ya, selama Allah belum mencabut nyawa kita. Datang dengan 3 makna. Yang pertama, istiwa dengan makna sama. Sama ya. Di dalam Al-Quran, contoh di dalam surah Al-Hasyr, hal yastawi ashabul jannah, hal yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Adakah sama istiwa di sana? Ya, adakah sama kondisi penghuni neraka dengan penghuni surga? Adakah sama amalan mereka? Adakah sama balasan yang Allah berikan kepada mereka antara penghuni neraka dan penghuni surga? Tentu jawabannya tidak sama. Di sana datang lafaz istiwa, artinya apa? Sama. Ya. Kedua, istiwa ila. Istiwa ila. Alif lam. Ya, ila. Istiwa ila. Maknanya apa? Menuju. Maknanya menuju di dalam surah Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama. Thumma istawa ila sama. Istiwa ila. Artinya apa? Menuju. Dialah Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya untukmu,
Kemudian dia Allah menuju ke langit dan menyempurnakan penciptaan langit. Jadi istiwa ila artinya menuju. Istiwa yang ketiga, istiwa ala. Ya, istawa ala. Jadi yang pertama istawa saja, yang kedua istawa ila, yang ketiga istawa ala. Apa artinya istawa ala? Al-ulu wal irtifa. Ya. Al-ulu wal irtifa artinya apa? Berada di atas. Ya. Berada di atas. Nah, ketika kita ditanya aina Allah, di mana Allah, maka jawabannya Allah di langit. Alal arsy istawa. Di atas arsy dia Allah beristiwa, yakni berada di atas. Bagaimana berada di atasnya tidak diketahui. Ya. Bahkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui bagaimana Allah berada di atas arsy. Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana Allah berada di atas arsy tidak diketahui. Jadi itu soalan pertama untuk mengingatkan kita. Mudah-mudahan tidak lupa lagi, insyaallah. Yang kedua, ketika kita ditanya dari mana engkau mengambil agamamu, dari mana engkau mendapatkan, yakni memperoleh ajaran agamamu, dari mana? Apa yang akan kita jawab? Min aina ta'khudhu dinak, dari mana engkau mengambil agamamu? Maka hendaklah kita menjawab, wahai ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil agama yang mulia ini dari Al-Quran dan Sunnah. Kita memperoleh ajaran yang mulia ini daripada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ala fahmi salafis salih, di atas kefahaman as-salafus salih, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Soalan yang terakhir, ya, untuk mengingatkan kita tentang perkara akidah. Kalau kita mendapati ada orang yang mengaku Islam, kemudian secara terang-terangan dia menghujat Allah, dia menghinakan Allah dan Rasulnya, agamanya, ya. Siapa kira-kira mereka yang berbuat demikian? Orang yang berfahaman liberal, ya. Kalau di Indonesia disebut jaringan Islam liberal, padahal tidak pantas. Bukan jaringan Islam liberal, lebih pantas jaringan iblis laknatullah itu. Ya, tidak pantas, sebab Islam tidak ada liberal. Islam satu, rahmatan lil alamin. Nah, maka ketika kita ditanya hukum orang yang berbuat demikian, yang menghina Allah, Rasulnya, agama yang mulia ini, maka kita menjawab, hadza kufrun akbar. Ya, ini adalah perbuatan mereka ini
ucapan mereka ini adalah kekufuran yang besar. Man ta'ammadahu kharaja min millatil Islam. Barang siapa yang berbuat demikian dengan sengaja, melahirkan pemikiran-pemikiran, idea-idea yang sengaja ingin menghinakan Allah, merendahkan agama yang mulia ini, maka sesungguhnya mereka sudah murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, cukup 3 poin saja ya, sekedar mengingatkan kita terhadap perkara-perkara tauhid dan akidah ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan tidak lupa lagi insyaallah. Kita akan melanjutkan materi. Poin ke 57, muka ke 33. Muka ke 33, poin 57. La tasihhu as-salatu illa biwudu'in. La tasihhu, tidak sah. Maksudnya apa? Tidak sah seseorang, ya. Tidak sah seseorang as-salatu, ya. Kalau kita artikan secara global, ya, general, ya, la tasihhu as-salatu, salat tidak sah, ya. Atau bisa juga tidak sah salatnya seseorang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak sah salatnya seseorang, atau kita artikan tidak sah salat illa biwudu'in, melainkan dengan wudu, ya, dengan bersuci. Sudah disampaikan bahwa makna wudu berbeza dengan makna wadu, ya. Wawunya kalau kita lihat dhammah, ya kan? Kalau, ya, baris di atas waw ini kita ganti dengan fathah jadi wadu, maknanya sudah beza. Wadu dengan wudu maknanya sudah berbeza. Di sini wudu artinya bersuci. Ya, kalau wudu, ya, wudu air, ya, zatnya, yakni air yang digunakan untuk bersuci itu namanya wudu. Wad dalilu, dan dalilnya adalah hadis Abi Hurairah, hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu, tidak akan diterima salat, tidak akan diterima salat man ahdatsa hatta yatawadda, ya, barang siapa berhadas sehingga dia berwudu, ya. Itu secara lafziahnya, ya, terjemah lafziahnya, tidak akan diterima salat barang siapa yang berhadas hingga ia berwudu. Maksudnya barang siapa yang berhadas, ya, tidak akan diterima salatnya hingga dia berwudu.
muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, ya, maksudnya adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Umar di sini maksudnya Abdullah bin Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima salat bighairi tuhurin, dengan tanpa tuhur. Apa tuhur? Ya, artinya sama dengan wudu tadi, bersuci. Ya. Zatnya yang digunakan untuk bersuci disebut tahur. Ya, jadi tahur adalah zat yang suci dan mensucikan. Gitu ya. Di dalam akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Perhatikan sedikit ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama muttafaqun alaih, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda, tidak akan diterima salat barang siapa yang dia berhadas sehingga dia berwudu, ya. Ya, tidak akan diterima. Ini menunjukkan bahwa wudu ini adalah rukun sahnya solat atau syarat sahnya solat. Wudu rukun solat atau syarat sahnya solat. Syarat sahnya solat, ya. Jadi wudu yang pertama adalah syarat sahnya solat. Ketika seseorang sudah mendapati waktu solat sudah masuk, dia mendapati adanya air, maka dia wajib berwudu, ya. Kecuali, ya, ada sebab-sebab yang syar'i sehingga dia tidak bisa berwudu, ya. Anggota tubuhnya tidak bisa kena air, ya, sebab penyakit tertentu misalnya, untuk sementara tidak bisa kena air, maka tidak masalah, ya, dirinya bertayamum. Tapi bagi orang yang berkemampuan tidak ada masalah, ya, maka dia wajib berwudu. Kalau kemudian dia tidak berwudu dengan air, ya, tetapi dia bertayamum, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah. Dia sudah berdosa kepada Allah. Kecuali kalau perkaranya ketika masuk waktu sholat dia tidak mendapati air, ketika masuk waktu sholat, ya. Maka segera dia bertayamum dan melakukan sholat, ya. Kalau di kawasan situ memang betul-betul tidak ada air, ya. Nanti akan datang pembahasannya. Kemudian ikhwati fillah, keadaan yang membatalkan atau keadaan yang menyebabkan tidak diterimanya sholat adalah hadas sehingga dia berwudu. Ini tolong difahami bahwa hadas
berbeza dengan najis. Hadas itu berbeza dengan najis. Hadas adalah hukum yang ditujukan kepada seseorang. Sekali lagi, hukum yang ditujukan kepada seseorang yang karena hukum tersebut orang tersebut tidak sah mengerjakan sholat. Itu hadas. Jadi hukum atau keadaan yang ditujukan kepada seseorang yang dengan hukum tersebut orang tidak sah mengerjakan sholat. Itu hadas. Kita mengenal bahwa hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil, akbar dan asghar. Hadas besar, cara menghilangkannya dengan apa? Mandi janabah, kan? Mandi janabah. Sedangkan hadas kecil cukup dengan berwudu saja atau bertayamum. Kalau najis, najis ini adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat. Itu najis oleh syariat, bukan oleh pandangan manusia, oleh syariat. Segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat itu najis namanya. Tidak dikatakan bahwa najis itu segala sesuatu yang kotor yang dipandang oleh manusia, tidak. Contoh misalnya tanah, lumpur misalnya, kan? Itu dipandang kotor oleh pandangan manusia, tapi tidak dipandang sebagai sesuatu yang najis oleh syariat. Gitu. Jadi najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat. Nah, najis ini terbagi menjadi tiga, ya akhwati fillah. Ada najis ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah. Secara hakikat, najisnya. Contoh, orang musyrik, mereka najis secara ma'nawiyah. Najisnya dalam bentuk apa? Kekafiran mereka. Kemudian yang kedua, najis secara ainiyah, yakni zatnya. Contoh, air kencing najis. Kotoran manusia najis. Kemudian yang ketiga, najis hukmiyah, secara hukum, ketika benda tersebut terkena najis ainiyah, itu hukmiyah. Contoh, baju kita terkena air kencing, maka baju itu menjadi najis dan harus dibersihkan, dengan cara salah satunya dicuci, dibasuh kembali. Ini najis. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bisa fahami sekarang bahwa hadas itu adalah hukum atau keadaan, sedangkan najis itu adalah zatnya. Hadas itu hukum atau keadaan, sedangkan najis itu adalah zatnya.
Buang air besar salah satu bentuk hadas. Ya. Kotoran yang keluar najis. Boleh difahami ya. Kotoran yang keluar najis, buang air besarnya hadas, yang menyebabkan tidak sahnya seseorang untuk sholat, ya, hadas ini, ya, kecuali setelah dia bersuci, ya, gitu kan. Nah, tapi ada juga, ya, hadasnya keluar mani misalnya, tapi mani itu sendiri tidak najis, gitu kan. Jadi tidak semua, ya, yang disebabkan oleh hadas itu menjadi najis. Mani zatnya tidak najis. Ya. Rasulullah SAW pernah sholat menggunakan kain yang di sana ada mani yang sudah mengering, gitu kan. Kemudian contohnya apa? Kentut misalnya. Buang angin, ya, hadas, ya. Tapi yang keluar, gitu kan, angin yang keluar itu tidak najis, ya. Kalau itu najis, sungguh merepotkan nantinya, ya. Sungguh sangat merepotkan. Disinilah betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kemudahan untuk hamba-hambanya, ya. Setiap kali buang angin harus dibersihkan pakaiannya, celananya harus dibersihkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang membatalkan wudu atau keadaan yang menjadikan seseorang tidak sah sholat adalah orang yang berhadas hingga dia bersuci, ya, bukan najis. Contoh misalnya, ya, di pakaian kita misalnya ada terkena sedikit kotoran misalnya, kotoran, ya, kotoran manusia. Kemudian kita cuci, kita hilangkan, tidak perlu kita mengulang wudu lagi, ya, sebab tidak membatalkan wudu, najis itu. Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggunakan sandal, gitu kan. Di sandalnya ada kotoran. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberi kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kotoran di sandal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya dan melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholat, ya. Kita cuci najis baby je. Ya, dengan cara memercikan air cukup, ya. Kita ada wudu, dan baby kita buang air, kita bawa ke bilik air, kita cuci, dan kita sentuh lah. Tidak ada masalah sebab belum ada aurat, ya. Mana kita sentuh najis tadi, Tak ada masalah. Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. masuk je balik tangan kan. Kita bersihkan saja tangan kita, jadi tidak membatalkan wudu, ya. Menyentuh kemaluannya pun tidak membatalkan sebab memang belum ada aurat, gitu kan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan teruskan sekarang poin ke-58. A'dha'ul wudu, ya. Anggota-anggota wudu, ya. Anggota-anggota wudu.
al-wajhu, wajah, bima fihi al-madmadatu wal istinsyaq, ya. Termasuk ya, kategori wajah itu adalah melakukan al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Meskipun di dalam Al-Quran disebutkan wajah saja, ya, yakni salah satunya membasuh, mencuci wajah. Maksudnya di sini, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk kategori wajah itu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya. Itu termasuk wajah. Ya. Jadi al-madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Wal yadani, dan kedua tangan. Tughsalani, dicuci, dibasuh. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ila, sampai al mirfaqaini, kedua siku. Wa ra'su, dan kepala. Yumsahu mashan, disapu dengan satu kali sapuan. Diusap dengan satu kali usapan. Wa rijlan, dan kedua kaki. Tusalani, dibasuh. Ilal ka'baini, hingga sampai ke kedua mata kaki, ya, kedua mata kaki. Baik. Wad dalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6, surah ke-5. Wahai orang-orang yang beriman, apabila idza qumtum ilas shalah. Qumtum di sini bentuknya apa? Fi'il madhi. Qumtum bentuknya adalah fi'il madhi, menunjukkan sudah terjadi, masa lampau. Tapi tidak diartikan di sini apabila kamu sekalian telah mendirikan sholat, tidak, ya. Jadi tidak diartikan ayat ini apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajahmu. Tidak, ya. Jadi bukan diartikan seperti itu, ya. Masa berwudunya selepas sholat, ya. Jadi makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian betul-betul, ya, hendak mengerjakan sholat, ya. Ini maknanya ketika kalian betul-betul hendak mengerjakan sholat. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah atau basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Ilal marafiq, hingga sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Dan kaki kalian hingga ke mata kaki. Dan kaki kalian hingga ke mata kaki dibasuh atau disapu?
dibasuh, ya. Jadi kembalinya wa arjulakum, ya, bentuknya nasab, ya, difathahkan, lamnya itu kan difathahkan, ya. Ini kembalinya kepada ayat sebelumnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya. Tidak kembali kepada biruusikum, ya. Kalau kembali kepada biruusikum artinya disapu, ya. Tapi tidak demikian, ya. Kembalinya kepada ayat yang maknanya dibasuh atau dicuci, ya. Wali hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dalilnya juga adalah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, anak daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil a'qab, kecelakaan, lil a'qab, ya, untuk tumit-tumit, minan nar, dari siksa neraka. Maksudnya apa? Kecelakaan untuk tumit-tumit yang tidak terkena air, minan nar, dari siksa neraka, ya. Kecelakaan di sini maksudnya yang mendapatkan siksa, ya. Bagi orang yang, ya, tidak sempurna wudunya, gitu kan. Banyak kita lihat orang tidak memperhatikan ketika membasuh kaki, ya. Dia tidak memperhatikan tumitnya, ya. Hanya menggerakkan kakinya saja. Nah, dia tengok ke depan, air keluar, ya, keluar dari keran itu, ya, tempat air itu. Nah, ini ancaman yang keras, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita betul-betul sempurna wudu, ya. Jangan sampai ketika membasuh kaki tumit tidak terkena air. Ancamannya keras, wail, ya, kecelakaan, ya, neraka wel, ya, untuk tumit-tumit yang tidak terkena air, ya, dari siksa api neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Poin ke-59. At-tayammunu fil wudu. Apa maksudnya at-tayammunu fil wudu? Apa maksudnya? Agak mirip, ya, sedikit mirip dengan tayamum. Bukan tayamum, ya. At-tayammunu, mendahulukan anggota tubuh yang kanan fil wudu, ya, ketika bersuci, ya, ketika berwudu. At-tayammunu, ya. Telinga kita akrab dengan tayamum. At-tayammunu fil wudu. Kalau tayamum hujungnya mim, ya. At-tayammunu, mendahulukan yang kanan, ya, anggota tubuh yang kanan fil wudu, dalam berwudu. Wa italatul ghurrah, dan memperpanjang al-ghurrah. Wa tahjil, dan tahjil. Apa maksudnya? Al-ghurrah ini, ya, secara bahasa maknanya bagian bagian yang yakni
Ya, bagian yang ada di wajah ini namanya ghurrah. Ya, yang ada di dahi. Ini ghurrah namanya. Ya, dahi. Kening ya, dahi. Ini ghurrah. Kalau tahjil itu bagian anggota wudu yang lain, ya, kaki, tangan, itu tahjil. Nanti kita akan tahu maksudnya apa. Wad dalilu maksudnya menyempurnakan di sini ya. Wa italatul ghurra wa tahjil itu menyempurnakan. Ya, betul-betul menyempurnakan wudu. Wad dalilu, dan dalilnya adalah hadis Abi Hurairah, hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassala yadahu al-yumna. Beliau mencuci, membasuh tangannya yang kanan, hatta syara'a fil 'adud, sampai apa? Sampai lengan atas. Ya, 'adud, lengan atas. Ya, bukan mirfaq ya, mirfaq siku. Ini 'adud, lengan atas. Wa ghassala al-yusra hatta syara'a fil 'adud, dan mencuci, membasuh tangannya yang kiri hingga sampai ke lengan atas. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna, kemudian ya, membasuh kakinya yang kanan, hatta syara'a fi saq, sampai ke betis. Ya, saq, betis. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra, kemudian membasuh kakinya yang kiri, hatta syara'a fi saq, sampai ke betis. Wa qala, dan ia bersabda, antumul ghur al-muhajjalun, kalian adalah orang-orang yang bersinar, ya. Kalian adalah orang-orang yang bersinar, ya, wajah dan anggota tubuh, anggota wudunya yang lain, ya, maksudnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min isbaghil wudu, ya, ya, sebab apa? Menyempurnakan wudu. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wassahha fi Sunan Abi Daud. Ya. Hadis dengan riwayat serupa, yakni dengan redaksi semakna gitu kan, itu juga ada di dalam Sunan Abi Daud, yakni telah sahih di dalam Sunan Abi Daud. Gitu ya. Min hadis Abi Hurairah. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza labistum, apabila kalian apa? Labis. Bukan, idza labistum, apabila kalian memakai sesuatu. Wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulaikanlah, bi ayaminikum, ya, dengan anggota kanan, ya, dengan bagian yang kanan, dengan anggota tubuh yang kanan. Ya, memakai kasut, memakai selipar, memakai baju, mulakan dengan kaki kanan, mulakan dengan tangan kanan, ya. Begitupun dengan berwudu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, kadang-kadang, ini bukan selamanya ya, kadang-kadang beliau melebihkan, memperpanjang al-ghurrah wa tahjil tadi, ya.
Tidak hanya sampai mirfaq, ya. Mirfaq sahih berdasarkan nas Al-Qur'an, ya, dan hadis. Nah, tapi tidak mengapa kalau kadang-kadang kita lebihkan, ya. Ya, sampai ke lengan atas. Begitupun dengan membasuh kaki sampai ke betis, ya. Sehingga Nabi memberikan kabar gembira, ya, dengan kita melakukan perbuatan seperti itu akan memperpanjang apa? Akan menambah sinar, ya, pada hari kiamat, gitu kan. Ini berkenaan, ya, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pernah saya sampaikan juga, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menanti umatnya di mana? Di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan, ya, saudara-saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berziarah, ya, berziarah ke sebuah kuburan. Kemudian beliau mengucapkan salam, ya, Salamun alaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku sangat merindui atau merindukan untuk melihat saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, alasna bi ikhwanina, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku. Makna beriman di sini adalah yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang beriman, bukan sekedar mengucapkan dengan kata-kata tapi tidak beramal dengan sunnah, bukan. Sebab nanti kelak di haud, di telaga, ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang, ya, dengan yakni wajah anggota wudu yang memancarkan sinar, gitu kan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya mengusir mereka, ya, berkata, jauhkan mereka dariku, ya, jauhkan orang-orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut, yakni apa? Ya, merubah ajaranku setelah aku wafat, ya. Ya. Artinya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memang umat Islam khususnya yang betul-betul menyempurnakan wudu, nanti di hari kiamat, ya, akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Dan mereka pun mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi sungguh disayangkan ketika mereka ternyata selama di dunia ada yang, ya, merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka tidak diizinkan untuk berkumpul di haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang, ya, istiqomah, ya, beramal dengan sunnahnya insyaallah hingga kematian datang. Amin. Jadi silahkan diamalkan, ya. Ya, tidak mengapa kadang-kadang kita lebihkan, ya, begitupun ketika membasuh kaki. Sekarang poin ke-60, ya. Poin ke-60. Ahsanu sifat
ahsanu sifatin liwudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan, yang paling baik. Ya. Sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Annahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghasala kaffaihi thalathan. Ya, membasuh kedua telapak tangannya thalathan, 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, ini sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Apabila ditinggalkan, tetap sah wudunya. Ya. Kedua, kita terus membasuh berkumur-kumur, tetap sah wudunya. Tapi alangkah baiknya kita mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Ya. Kecuali ketika bangun dari tidur, maka menjadi wajib ya kita membasuh telapak tangan sebelum berwudu. Karena kita tidak tahu ya apa yang dilakukan tangan ketika kita tidur ya. Wallahu a'lam. Summa madmada wastansyaq. Kemudian ya, berkumur-kumur dan istinsyaq. Membasuh kedua telapak tangan, ikhwati fillah, ini sunnahnya. Kita pun menyela-nyela ya jari-jari ya, dengan tangan apa ini namanya, kelingking ya. Dengan tangan kelingking, dengan jari kelingking. Nah, kita sela-sela. Ini sunnahnya dengan jari kelingking. Kalau memang merasa sulit ya dengan jari yang mudah saja kan. Tapi dibiasakanlah dengan ini. Saya justru lebih ya selesa ya dengan jari kelingking gitu kan. Bukan di kaki itu. Termasuk tangan. Ada dari tangan. Iya. Bukan di kaki saja. Tidak, termasuk tangan. Termasuk tangan, menyela-nyela jari. Tidak mengapa, tapi sunnahnya ya, menyela-nyela jari. Menyela-nyela jari ini kan jari kaki dan jari tangan, gitu kan. Nah, ini dengan jari kelingking. Nanti boleh dicek lagi, insyaallah. Sejauh yang pernah saya pelajari dengan jari kelingking ketika menyela-nyela jari baik kaki dan tangan. Wastanthar ya, dan istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Yajma'u bainal madmadah wal istinsyaq min gharfatin wahidah. Maksudnya apa? Menggabungkan ya antara madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq itu dari satu cidukan ya, cidukan air ya. Ya kan, satu cidukan air. Air 1 mud ya. Kita gunakan untuk madmadah dan istinsyaq ya. Kalau memang merasa sulit yakni memasukkan air ke mulut dan langsung ke hidung, bisa dengan kita masukkan dulu ke mulut baru ke hidung gitu kan, gitu ya. Tapi sunnahnya gitu kan, memang dilakukan secara bersamaan dan dikeluarkan secara bersamaan gitu kan. Ini sunnahnya ya kan. Tapi tidak mengapa kalau memang
kita baru memulai dan merasa berat, ya pelan-pelan saja, tapi terus dilatih, gitu kan. Terus dilatih, insya Allah bisa sekaligus, gitu kan. Jadi dengan satu kali cidukan, dan ketika mengeluarkan air dari hidung dengan menggunakan tangan kiri, ya, bukan dengan tangan kanan. Memasukkannya tangan kanan, mengeluarkannya tangan kiri. Fa'ala dzalika thalasan. Rasulullah melakukannya 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya 3 kali. Ya. Tsumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wa ghassala yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Ya, dan membasuh kedua tangannya hingga ke siku 3 kali, hatta syar'a fil adud, ya, sampai ke lengan atas, kadang-kadang, ya, maksudnya di sini kadang-kadang, ya. Hatta syar'a fil adud, ya, kadang-kadang sampai ke lengan atas. Tsumma masaha ra'sahu bima'in, kemudian menyapu kepalanya dengan air. Menyapu kepalanya bima'in ghairi fadli yadi, ya, dengan air yang bukan yakni dengan air yang bukan baki air sebelumnya, gitu loh. Jadi air baru, ya. Untuk menyapu kepala, ya, kita ambil air sedikit, kemudian kita sapu ke kepala. Ya, marratan wahidah, 1 kali. Ya. Termasuk ikhwati fillah, dijelaskan dalam riwayat yang sahih, ya, menyapu kepala, ya, termasuk, ya, telinga, ya, termasuk telinga. Ya, kita masukkan apa? Dua jari telunjuk ke bagian dalam, dan ibu jari di bagian luar, ya, 1 kali. Bada'a min qubuli ra'sihi, ya. Ya. Ketika menyapu kepala tadi, itu dimulai dari kepala bagian depan, ya. Kepala bagian depan, ya. Maksudnya tempat tumbuhnya rambut, ya kan? Fa'adbara, fa'adbara bihima, menuju ke belakang, ya kan? Ila qafahu, sampai ke tengkuk sini, ya. Jadi tidak sampai ke sini saja, tapi sampai ke tengkuk sini, ya. Kemudian summa a'adahuma ila haitsu bada'a, kemudian dikembalikan lagi, ya, sampai ke tempat ia memulakan tadi, ya, memulakan basuh, itu, ya. Nah, kemudian baru menyapu telinganya, kedua telinganya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya, salasan, 3 kali, ilal ka'baini, hingga kedua mata kaki, hatta syara fi saq, ya, sampai ke betis, ya, kadang-kadang sampai ke betis, ya. Sabata dzalik, ya, min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Ini sabata dzalik, yakni perkara di atas itu sudah tetap, gitu kan. Sabata dzalik, sudah tetap perkara di atas, ya, perkara itu, min hadits Utsman, dari hadis Utsman radhiyallahu anhu. Jadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat faham tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Utsman radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih.
disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fihi zawaid, ya. Ada tambahan-tambahan penguat min ahadits ukhra, dari hadis-hadis lain sahihah yang sahih. Maksudnya apa? Yakni hadis di atas, yakni tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikuatkan, disokong oleh hadis-hadis sahih yang lainnya, gitu kan. Sehingga tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sabat, yakni telah tetap, ya, tidak ada keraguan lagi. Memang seperti itu, kan? Memang seperti itu. Nah, tapi sesungguhnya ikhwati fillah, ya, poin ke-60 ini termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya adalah niat sebelum berwudu, ya. Niat sebelum berwudu, ya, di dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, ya, mengucapkan bismillah berkenaan dengan hukum mengucapkan bismillah, ya. Ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, ada yang berpendapat hukumnya wajib, ya. Bagi orang yang berpendapat hukumnya wajib, maka ketika dalam kondisi darurat dia berwudu di tandas, maka tidak mengapa dia ucapkan bismillah, ya, karena dalam kondisi yang darurat. Tapi bagi yang menganggap hukumnya sunnah, maka tidak mengapa ditinggalkan. Kalau saya mengikuti pendapat ulama yang menyatakan hukumnya wajib membaca bismillah. Wa yustahabbu isti'malu siwak, dan disukai, yakni disunahkan isti'malu siwak, menggunakan siwak qabla shalah, sebelum salat, yakni menggunakan siwak untuk membersihkan gigi dan mulut, ya, sebelum salat. Wad dalilu, dan dalilnya haditsu Abi Hurairah, hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah saya tidak memberatkan ke atas umatku, kalaulah saya tidak memberatkan ke atas umatku, membebani umatku, la amartuhum, niscaya atau sungguh aku akan perintahkan mereka bisiwak, ya, melakukan, yakni menggunakan siwak, ya, atau bersiwak, memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli shalah, ya, setiap hendak salat, gitu kan, setiap hendak salat. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Artinya sama ada ketika hendak berwudu menggunakan siwak itu, ataupun ketika hendak yakni hendak solat, gitu kan. Jamaah sudah berada di shaf masing-masing, bersiwak dahulu. Ini sunnah, ya. Jadi yang dimaksud siwak, ya, siwak, ya, bukan brus gigi, ya. Tidak mengapa kalau sebelum wudu menggunakan brus gigi, ya, untuk membersihkan gigi dan mulut. Tapi ketika hendak sholat bagaimana, kan? Ya, meskipun tidak menggunakan apa namanya itu,
Ubat gigi. Jadi jangan ya, tidak ada siwak kemudian sebelum sholat guna berus gigi meskipun tak pakai obat gigi ya. Ya, satu lagi ya insyaallah. Man labisal khuffaini, barang siapa yang memakai al-khuffaini, dua khuf ya. Barang siapa yang memakai dua khuf, awil jawrabaini, atau dua kaos kaki, ala wudu'in. Maksudnya gini ya, yakni setelah berwudu, orang setelah berwudu dia memakai khuf atau dia memakai kaos kaki gitu ya. Yusra'u lahu an yamsaha alaihima, ya disyariatkan untuknya untuk menyapu ke atas khuf dan khuf atau kaos kaki tadi ya, menyapu bukan mencuci ya, bukan membasuh tapi menyapu, mengusap. In kana muqiman ya, kalau keadaan dia seorang yang muqim, tidak musafir ya, tidak berpergian, yamsahu alaihima yauman wa laila ya, dia menyapunya gitu kan, menyapu ke atasnya apa? Satu hari satu malam. Wa in kana ala safarin ya, kalau keadaannya ketika safar, ketika berpergian, yamsahu alaihima, dia menyapu ke atas keduanya, salasata ayyamin bilayalihinna ya, 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadis Abi Bakrah. Siapa? Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Siapa Abi Bakrah radhiyallahu anhu? Bukan Abu Bakar ya, beda ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Utsman ya. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Kalau Abu Bakrah namanya Nafi' bin Al-Harith. Nafi' bin Al-Harith, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li musafiri idza tawadda'a, memberi keringanan ya, memberi rukhsah, memberi keringanan ya untuk orang yang berpergian, idza tawadda'a, apabila dia sudah berwudu, walabisa khufaihi, dan memakai khufnya, thumma ahdatha wudu'an ya, kemudian dia berhadas gitu kan, dia berhadas, an yamsaha thalathata ayyamin walayalihinna, supaya menyapu khuf tersebut ya, selama 3 hari 3 malam gitu. Walil muqim yauman wa laila, untuk muqim 1 hari 1 malam. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa huwa haditsun hasanun ya. Hadis, dan hadis ini adalah hasan. Walahu syawahid yasihhu biha ya, ada penguat-penguat hadis sahih yang lainnya
gitu. Yang walahu syawahidun yasihu biha, ada penguat-penguat yang membenarkan gitu kan, membenarkan yakni ucapan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwati fillah, syarat sahnya kita menggunakan khuf ya atau kaos kaki, kemudian ketika berwudu kita mengusapnya adalah ya, kita harus dalam keadaan suci dahulu ya, sebelum menggunakan khuf itu. Kita berwudu ya, baru kemudian menggunakan khuf atau kaos kaki. Kalau kemudian hadas ya, jangan langsung membasuh khufnya, tapi berwudu seperti biasa. Ya, adapun membasuh kaki diganti dengan mengusap ya bagian atas khuf itu. Ya, bukan bagian bawah ya, bagian atas. Ya. Tak boleh lepaskan. Kasut tu kalau dah buka tak boleh lagi. Khuf atau kaos kaki ya dilepas ketika ya ada sebab. Contoh ya, ketika janabah ya, maka yakni keringanan yang diberikan oleh syariat ini batal gitu, menjadi batal ya ketika janabah. Ketika misalnya ya ketika hadas besar ya, maksudnya ketika hadas besar ya, ketika hadas besar sudah batal gitu kan. Maka tidak masalah dilepas. Tapi ketika misalnya hendak buang air kecil, buang air besar ya, atau tidur ya, maka tidak mengapa dipakai khuf ini gitu kan. Ya, kalau dilepaskan tak boleh. Sudah batal sudah. Jadi terputus gitu loh. Tidak bisa diteruskan lagi ya. Wal mashu ala zahiril khuffaini, muka berikutnya. Dan menyapu ya, kebagian yakni kebagian atas khuf ya. Wad dalilu ya, bersumber dari dalil hadis dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, ia menyapu ala zahiri khufaihi ya, ke atas yakni ke bagian atas khufnya. Akhrajahu Abu Daud ya, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Abu Daud, wa huwa sahih ya, hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi misalnya sekarang jam 10 ya, kita berwudu kemudian memakai khuf ya. Maka kalau kita mukim ya berlaku hingga apa? Besok malamnya lagi ya kan, pukul 10 gitu kan. Kalau kita lepas sudah terputus ya. Tidak mengapa dibawa ke tandas ya, khuf tadi atau kaos kaki tadi. Untuk yang mukim berarti 3 hari 3 malam ya. Kalau terputus kita buka ya, harus kita, kalau kita nak ya kita perbaharui lagi
Berudu dulu baru pakai khuf tadi. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kemudian berkenaan dengan ucapan salam yakni ke dalam rumah yang kosong, ya kan, yang minggu lepas ditanyakan, memang hadisnya sahih ya. Ucapan itu berbunyi apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yani rumah kosong ya. Atau rumah yang tidak ditempati ya. Kalau kita masuk ke dalam rumah yang memang dipastikan tidak ada siapa-siapa orang, tidak mengapa kita ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Gitu kan. Tapi kalau kita tahu di dalamnya ada orang, kita kembali lagi mengucapkan yakni kalimat asal di dalam salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena riwayat hadis yang sahih menjelaskan ucapan salam ini, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah untuk orang-orang yang hadir gitu kan. Ya, di antara adab mengucapkan salam, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak gitu kan. Artinya ada orang yang hadir di sana. Orang yang ada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan misalnya kan. Orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk gitu kan. Kita perlu buat sebab kita mengganggu majlis ilmu. Ada yang kita memang bagi kalau tapi tak perlu supaya semua orang nanti fokus. Kalau semua orang datang nanti kita akan fokus pada orang yang bagi salam. Iya, betul. Jadi termasuk adab ya, termasuk adab. Kalau majlis ilmu sudah dimulai dan orang yang berdatangan banyak gitu kan, 5 menit datang ya, ini mengganggu ya. Tidak perlu mengucapkan salam dengan keras, cukup yakni orang terdekat yang mendengar gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.